Oke, pernah nggak sih kalian bayangin skenario paling gila sekalipun? Gimana kalau tiba-tiba di Indonesia turun salju? Ya, gue tahu ini kedengarannya mustahil banget, tapi coba deh kita bedah skenario gila ini bareng-bareng. Karena dari sini kita bakal lihat betapa rapuhnya semua yang kita punya sekarang. Coba deh pejamkan mata sebentar. Bayangin hamparan sawah yang biasanya hijau subur, tiba-tiba putih semua, jadi lautan salju. Kelihatannya cantik buat Instagram? Mungkin di 5 menit pertama. Tapi di balik itu semua, sebuah malapetaka raksasa baru saja dimulai. Tapi kenapa sih ini mustahil? Jawabannya ada 3 dan simpel banget. Yang pertama, ya jelas, posisi kita. Kita ini ada pas di garis khatulistiwa. Artinya, matahari itu kayak ngasih kita panas maksimal, non-stop sepanjang tahun. Alasan kedua, kita itu dikepung lautan hangat. Lautan ini fungsinya udah kayak selimut raksasa, yang ngejaga suhu di daratan biar tetap stabil dan anget. Dia ngeblok udara dingin ekstrim buat masuk. Nah, gabungan dua hal tadi akhirnya bikin suhu kita jadi stabil banget. Nyaman di angka 26-28 derajat. Makanya kalaupun ada es di atmosfer, pas jatuh ke bawah ya udah pasti cair jadi hujan. Tapi, gimana ceritanya kalau semua hukum alam ini kita abaikan sejenak? Oke, kita mulai masuk ke skenario mimpi buruknya. Domino pertama yang jatuh itu bukan manusia loh, tapi alam kita sendiri. Dan keruntuhannya terjadi dalam sekejap mata. Nah, ini fakta yang gila banget. Tanaman-tanaman tropis kita itu nggak perlu nunggu suhu beku buat mati. Cuma butuh suhunya turun di bawah 12,5 derajat aja, sel-sel di pohon pisang, mangga, durian, semuanya langsung rusak. Mereka itu mati perlahan, bahkan sebelum kepingan salju pertama menyentuh tanah. Terus, hewannya gimana? Wah, lebih parah lagi. Hewan-hewan kita itu sama sekali nggak siap. Mereka nggak punya lapisan lemak tebal buat isolasi, nggak punya bulu khusus musim dingin, dan yang paling penting, mereka nggak punya insting buat hibernasi. Begitu tumbuhan mati, ya udah rantai makanan langsung putus total. Jadi kesimpulannya begini, bukan dalam hitungan bulan atau tahun, tapi cuma dalam hitungan hari, kita bakal menyaksikan kepunahan massal. Hutan-hutan yang jadi kebanggaan kita bakal berubah jadi kuburan beku yang sunyi. Alam udah hancur. Sekarang, giliran sistem penopang hidup kita yang kena. Pertanian dan infrastruktur. Siap-siap aja, ini bakal lumpuh total. Coba, lihat deh data di tabel ini. Ini bukan sekedar angka, teman-teman. Ini adalah vonis mati buat ketahanan pangan kita. Padi, makanan pokok kita semua, langsung gagal panen kalau suhu di bawah 20 derajat. Kelapa sawit, andalan ekspor, berhenti berbuah. Semuanya musnah. Angka ini bukan ngarang loh, ini data beneran dari kejadian embun es di Dieng. Saat suhu anjlok di sana, 61% lahan petani kentang langsung gagal panen. Sekarang coba bayangin, skala itu terjadi di seluruh Indonesia. Hasilnya? Nol besar, nggak ada yang bisa dipanen. Lanjut ke infrastruktur. Dan ini bagian yang paling nunjukin betapa kita nggak siap sama sekali. Di dalam standar nasional Indonesia untuk bangunan, parameter untuk beban salju itu nggak ada. Kosong. Atap rumah kita, gedung kita, semua didesain dengan asumsi bahwa salju itu cuma ada di film. Coba pikirin deh, rumah kita itu kan didesain untuk buang panas, bukan nyimpen panas. Ventilasi di mana-mana, dindingnya tipis. Nah, di dunia yang bersalju, semua fitur itu justru jadi mesin pembunuh. Atap yang ringan bakal langsung ambruk kena beban salju yang berat. Jadi, simpelnya gini, rumah yang seharusnya jadi tempat kita berlindung malah berubah fungsi. Dia jadi kulkas raksasa yang justru memerangkap hawa dingin di dalam. Ngeri banget. Makin parah, oh jelas. Kalau kalian pikir tadi udah buruk, kita lihat gimana kehidupan sehari-hari, logistik dan kesehatan kita bakal ambyar total. Kalian pernah dengar istilah fuel gelling? Ini masalah teknis yang kedengarannya sepele, tapi akibatnya fatal. Solar, bahan bakar yang dipakai semua truk dan bus kita, itu bisa mengental jadi kayak gel kalau suhunya terlalu dingin. Mesin langsung mati dan nggak bisa dinyalain lagi. Coba bayangin kaosnya, semua truk pengangkut beras, sayur, obat-obatan, semuanya mogok serentak di tengah jalan tol yang udah ketutup salju. Rantai pasokan nasional kita putus, bukan dalam hitungan hari, tapi dalam hitungan jam. Jenis penyakit juga bakal berubah total. Kita nggak lagi pusing ngurusin demam berdarah, tapi bakal menghadapi hipotermia dan frostbite massal. Penyakit pernapasan bakal meroket, kelaparan di mana-mana, dan depresi musiman karena kurang sinar matahari bakal jadi wabah baru.
Dan yang paling mendasar, budaya kita sebagai bangsa yang komunal, yang suka kumpul-kumpul, bakal lenyap. Kebiasaan nongkrong di warkop, main bola sore-sore, ngobrol sama tetangga di depan rumah, semua itu hilang. Diganti sama isolasi di dalam ruangan yang dingin dan sepi. Oke, kita udah ngelewatin semua skenario mimpi buruk ini. Tapi, dari sebuah skenario yang mustahil, ada pelajaran yang sangat mahal dan sangat nyata buat kita semua. Skenario ini nunjukin lubang yang sangat besar dalam sistem mitigasi bencana kita. Coba deh perhatiin, BNPB, BMKG, semuanya fokus ke bencana basah, kayak banjir dan longsor. Kita sama sekali nggak punya satu pun protokol buat menghadapi cuaca dingin ekstrim. Nol besar. Dan secara ekonomi, kerusakannya juga terukur. PDB negara kita bisa anjlok antara 6–12%. Angka segitu lebih dari cukup untuk membuat sebuah negara bangkrut total. Jadi ini dia kesimpulan besarnya. Kita sering banget nganggap remeh iklim kita yang hangat dan stabil ini. Kita anggap ini biasa aja. Padahal stabilitas itu adalah fondasi dari segalanya. Alam kita, ekonomi kita, bahkan cara kita bersosialisasi. Dan ternyata fondasi itu sangat-sangat rapuh. Nah, setelah dengerin semua ini, dari alam yang runtuh, gagal panen total, sampai semua truk mogok di jalan, menurut kalian pribadi, dampak mana yang paling mengerikan? Coba deh langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue pengen banget tahu, kita diskusi di sana.